Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Anak-anakku sekalian, anak-anak kelas 3 yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang menghafal surat Al-Kautsar ya anak-anak ya. Nah, bagaimanakah caranya menghafal surat Al-Kautsar? Nah, caranya itu gampang sekali ya anak-anak ya. Caranya yaitu kita membaca surat Al-Kautsar itu satu ayat sampai hafal ya. Kita baca ayat per ayat ya. Kita baca dulu. Misalnya pertama ya. Inna a'tainakal kautsar. Nah, ini dibaca sampai lancar ya. Dibaca berulang-ulang. Nah, jangan khawatir nak, anak-anak. Kalian baca berulang-ulang, pahala kalian juga akan berlipat-lipat. Semakin kalian banyak baca, semakin banyak pula pahala kalian ya. Nah, kalau menghafal itu kan ada yang macam-macam ya anak-anak ya. Ada yang cepat, ada yang agak lambat ya. Yang cepat mungkin 1-2 kali sudah hafal, tapi yang agak lambat bisa 5 kali, bisa 6 kali ya. Tapi kita sama-sama ada baiknya ya. Yang lambat hafalannya malah makin banyak pahalanya. Kenapa? Karena bacanya makin banyak ya anak-anak ya. Nah, silahkan dibaca sampai hafal ya. Nah, pertama dibaca dulu mungkin ya. Inna a'tainakal kautsar sampai lancar. Inna a'tainakal kautsar. Nah, kemudian sambil diingat-ingat ya anak-anak ya, diingat-ingat mungkin sambil memejamkan mata ya. Setelah itu ditutup bukunya, kita menghafal inna a'tainakal kautsar. Kalau agak lupa ya lihat dulu, dilirik dulu gitu ya. Lagi sampai hafal. Nanti pasti bisa hafal. Inna a'tainakal kautsar. Nah, kalau sudah bisa hafal, kemudian lanjut ke ayat berikutnya. Fasholli lirabbika wanhar. Fasholli lirabbika wanhar. Fasholli lirabbika wanhar sampai hafal ya anak-anak ya. Dan yang terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, bisa ya anak-anak ya? Pasti bisa. Mungkin untuk pertama kali itu agak sulit ya, tapi nanti kalau sudah terbiasa maka akan terasa mudah dan menyenangkan ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita beranjak ke menulis sudah ya kemarin ya. Kita langsung saja ke pesan surat Al-Kautsar ya anak-anak ya. Nah, pesan surat Al-Kautsar. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu ya arti surat Al-Kautsar sebelum kita mempelajari pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Qur'an ya anak-anak ya. Nah, bagaimanakah artinya surat Al-Kautsar? Tadi di sini ada ya anak-anak ya. Tadi di sini ada ya. Nah, ternyata di sini tadi ya. Ini. Kemudian kita baca artinya kita baca artinya surat Al-Kautsar dulu ya. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Nah, karena Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad ya, lewat Nabi Muhammad, maka yang diajak bicara Allah itu adalah Nabi Muhammad. Jadi sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak ya. Enggak Nabi Muhammad saja sebenarnya ya, kita semuanya itu juga diberikan nikmat yang
yang banyak sekali. Bisa ada nikmat melihat ya, nikmat bisa berbicara, nikmat bisa berjalan, yang kita tidak bisa menghitung yang lain-lainnya ya, banyak sekali ya. Kemudian fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Nah, karena kita sudah diberi Allah nikmat yang sangat banyak ya, kita bisa makan, bisa minum, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berjalan, kita juga diberi rizki ya. Maka bagaimanakah rasa syukur kita kepada Allah? Dengan cara melaksanakan sholat. Anak-anak sudah sholat apa belum? Ayo, sudah sholat kan? Sholat 5 waktu itu sudah semua kan? Nah, kalau sudah itu dilanjutkan ya anak ya, karena itu adalah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Utamanya adalah sholat 5 waktu. Itu adalah kewajiban kita semua. Nah, kemudian berkorbanlah ya. Kalau kita diberi kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita ya juga kita korbankan sedikit ya anak-anak ya. Misalnya ketika hari raya kurban dia kita kurban kambing ya, bagi yang mampu. Kalau nggak mampu ya nggak apa-apa, nanti kalau sudah mampu, kita mempunyai uang yang cukup, maka kita disunahkan untuk berkorban ya. Kemudian inna syani'aka huwal abtar, sungguh orang-orang yang menjimu adalah yang terputus dari rahmat Allah. Dan Nabi Muhammad itu berdakwah kepada kaumnya ya anak-anak ya, dan kaumnya itu banyak yang ingkar, banyak yang memusuhi Nabi. Nah, pada waktu itu ketika sebelum ayat ini turun ya anak-anak ya, surat Al-Kautsar itu, putra Rasulullah SAW, putra Nabi Muhammad itu meninggal. Maka orang-orang kafir Quraisy itu mengolok-olok Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dia sudah celaka ya, dia sudah terputus, maksudnya nikmatnya sudah terputus, dia sudah, kalau bahasa Indonesia ini, bahasa Jawanya coto tuh ya coto ya Nabi Muhammad anaknya meninggal. Nah, maka Allah menurunkan ayat surat Al-Kautsar ini untuk menghibur Nabi Muhammad. Untuk lebih jelasnya kita bisa melihat pada halaman 115 ya anak-anak ya. Nah, pada pesan surat Al-Kautsar ini ya, surat Al-Kautsar adalah surat yang ke-108 dalam Al-Quran. Surat Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat. Dinamai Al-Kautsar diambil dari kata Al-Kautsar yang terdapat pada ayat pertama surat Al-Kautsar. Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Nah, dari 3 ayat tadi, dari artinya ya bisa disimpulkan bahwa yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala telah melimpahkan nikmat yang banyak. Yang kedua, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita mendirikan salat dan berkorban. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW akan mempunyai pengikut yang banyak sampai hari kiamat ya anak-anak ya. Nabi Muhammad SAW akan mempunyai nama yang baik di dunia dan di akhirat, tidak sebagaimana yang dituturkan pembenci. Nah, ternyata Allah menghibur Nabi Muhammad ya, bahwa kelak ya, sekarang ini perbuatannya ya, umat Nabi Muhammad akan sangat banyak, bahkan sampai hari kiamat. Berbeda dengan yang dikatakan siapa pembencinya ya, yang mengatakan Nabi Muhammad itu sudah selesai, Nabi Muhammad itu sudah terputus dari rahmat Allah karena anaknya meninggal ya. Enggak, ternyata Allah memberikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad meskipun putranya meninggal. Bahkan sampai sekarang umat Nabi Muhammad juga sangat banyak ya. Walaupun Nabi Muhammad sudah meninggal, tapi pengikutnya juga sangat banyak.
sampai hari kiamat pun, maka umat Nabi Muhammad akan tetap banyak, meskipun banyak yang membenci ya anak-anak ya. Nah, saya kira sekian untuk pelajaran pada pagi hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.